Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama, Marinda Damayanti, NIM 2015-12060. Kedua, Abdul Fasih 2016-12190. Dan yang terakhir nomor 3, Devi Maftuka Hanum NIM 2016-12307. Apa sih pengertian audit manajemen? Audit manajemen adalah audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen apakah direncanakan, dijalankan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar, sehingga organisasi melalui fungsi-fungsinya dapat mencapai tujuan yang direncanakan yang mencakup dimensi P, Q, C, D, S, M, E. Singkatan dari productivity, quality, cost, delivery, safety, moral, environment, secara efektif dan efisien. Tujuan audit manajemen yang pertama untuk menilai kinerja performance dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menilai apakah berbagai sumber daya, manusia, mesin, dana, harta lainnya yang dimiliki perusahaan untuk telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan objektif yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Yang terakhir, untuk dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan struktur pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan keefektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. Manfaat audit manajemen: pertama, memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan laporan dan pengendalian. Yang ketiga, memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan rencana-rencana prosedur serta persyaratan peraturan pemerintahan. Yang keempat, mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil. Yang kelima, menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan. Yang keenam, menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi perusahaan. Jenis-jenis audit manajemen. Di sini ada 3. Ada yang pertama internal audit, kedua external audit, yang terakhir extrinsic audit. Ruang lingkup audit manajemen sesuai dengan tujuannya. Audit manajemen dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial, perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Prinsip dasar audit. Yang pertama, audit dititikberatkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Yang ketiga, pengungkapan dalam laporan adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Keenam, pelanggaran hukum. Ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Tahap-tahap audit. Pertama, audit pendahuluan. Kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Ketiga, audit terinci. Keempat, pelaporan. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Audit manajemen pada fungsi pemasaran. Ada lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, organisasi pemasaran, produktivitas pemasaran, dan yang terakhir fungsi pemasaran. Audit manajemen pada fungsi produksi dan operasi. Ada perencanaan produksi, pengendalian kualitas, ada produktivitas dan efisiensi, metode dan standar kerja, pemeliharaan peralatan, organisasi, manajemen produksi dan operasi, plan and layu. Audit manajemen pada fungsi produksi dan operasi. Pertama, perencanaan tenaga kerja. Kedua, penerimaan karyawan. Ketiga, seleksi. Keempat, orientasi dan penempatan. Kelima, pelatihan dan pengembangan. Keenam, penilaian kerja. Ketujuh, pengembangan karir, sistem imbalan dan kompensasi. Ada perlindungan hubungan karyawan dan PHK yang terakhir. Audit sistem manajemen kualitas. Audit sistem kepastian kualitas bertujuan untuk menilai apakah sistem kepastian kualitas yang diterapkan perusahaan telah mampu memandu proses operasi perusahaan untuk dapat mencapai kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Audit manajemen bidang perpajakan. Audit perpajakan dapat membantu wajib pajak dengan melakukan penilaian terhadap pengelolaan fungsi perpajakan untuk menentukan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.